kita akan membahas tentang fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui dua tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetildehida ini, ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol. Kali ini kita akan membahas tentang fermentasi asam laktat. Sebelumnya, pernah gak sih kita merasakan nyeri otot setelah melakukan olahraga yang ekstrim? Atau ketika kita melakukan aktivitas yang cukup berat yang sebelumnya belum pernah kita lakukan? Saya rasa semua orang pasti pernah merasakannya. Nah, kemungkinan nyeri otot yang kita rasakan sehabis olahraga yang berat tadi adalah karena faktor penumpukan asam laktat. Gimana bisa? Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu tentang fermentasi asam laktat. Secara sederhana, pengertian fermentasi asam laktat adalah produksi ATP tanpa adanya oksigen. Hampir mirip dengan fermentasi alkohol kan? Tapi prosesnya akan berbeda. Bagaimanakah proses fermentasi asam laktat? Sama dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2 P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi pada proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Gimana? Lebih gampang kan mengingatnya? Poin yang harus diingat adalah hasil dari fermentasi asam laktat ini berupa 2 asam laktat dan 2 ATP. Contoh fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh kita. Fermentasi asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat. Nah, lebih tepatnya terjadinya pada sel otot. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob,
tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu. Kenapa? Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram. Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit itu akan hilang. Karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot menuju hati untuk dikonversi kembali menjadi pirufat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, pirufat dapat melakukan respirasi aerob kembali. Makanya biasanya olahraga yang disarankan tidak berlebihan, karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Selain dapat bersifat toksik, ternyata asam laktat juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam industri susu. Salah satunya pada pembuatan yogurt. Nah, pada proses pembuatan yogurt ini, fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri tertentu, sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Sehingga dapat disimpulkan asam laktat yang merupakan hasil fermentasi asam laktat ini dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu. Nah, itulah materi tentang fermentasi asam laktat.